Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Siapa di sini ketua kelasnya? Dikimin Rahmat. Rahmat. Silakan Rahmat pimpin doa. Alhamdulillah, sekarang kita sudah membacakan doa sebelum belajar, dan itu merupakan rutinitas kita semua sebelum memulai pembelajaran. Nah, sekarang Bapak absen terlebih dahulu. Sebelum itu ketua kelas Rahmat, ada yang tidak ada Rahmat? Siapa ketua kelasnya? Rizky. Ada yang tidak hadir Rizky? Anggota kelasnya? Ada semua. Coba lihat. Ada. Siapa? Ada Siapa yang tidak hadir? Pak Pu. Dia cuma Ulfia. Fadila Mana Ulfia? sama Ulfia. Fadila ada keterangan? Ulfia juga tidak ada keterangan. Oke, berarti yang lainnya ya, ada semua yang lainnya. Oke, pada pembelajaran kita hari ini kita akan mencoba membahas terkait materi kita yang Bapak sampaikan lalu, yaitu klasifikasi jadi sebelum itu Bapak mau tanya, materi minggu lalu ada yang masih ingat tentang, coba mungkin ada yang masih ingat judul besarnya apa tentang materi minggu lalu? Apa? Ya, tipe-tipe ekosistem. Biasanya tipe-tipe ekosistem itu juga berhubungan sama materi kita minggu ini. Jadi materi kita minggu ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada yang tahu klasifikasi? Ada yang tahu klasifikasi? Klasifikasi. Ini dia tulisan. Klasifikasi. Ada klasifikasi.
Rahmat, tahu Rahmat? Klasifikasi Bapak. Klasifikasi mengelompokkan. Nah, sebelum itu Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, di papan itu ada peserta didik harus mampu menganalisis konsep keanekaragaman hayati serta dapat menguraikan tingkatan dengan benar. Kemudian juga peserta didik harus mampu mengemukakan tipe-tipe ekosistem pada keanekaragaman ekosistem, kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang ada di Indonesia serta penyebaran penggunaan dan metode konservasi yang sudah kita pelajari dulu. Kemudian yang terakhir ada peserta didik dapat menganalisis dan mengerjakan laporan pengamatan perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis, ekosistem melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar. Nah itu mungkin nanti minggu depan Bapak akan ajak untuk mengamati area sekitar ekosistem di sekitar sekolah kita. Nah, untuk hari ini kita fokus pada pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, baik. Bapak akan bagikan 3 buah kelompok. Nanti Bapak sebutkan. Ini yang bagi kelompok Bapak kalian. Bapak Henry. Ya. Bapak. Mulai dari sini nanti siapa yang satu kemudian satu belajar. Satu dua, boleh 3 ya. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1
tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua. Pak, buat aja Pak. Jangan tiga kelompok. Karena iya. Iya, Pak. Sudah kan? Apa? Ingat nomor masing-masing. Nah, yang dapat nomor satu duduk sesuai kelompok. Kelompok satu sini. Jadi ya itu jawabannya langsung kalian tulis di kertas yang tidak bagian tadi. Jika nanti bisa ada pertanyaan di sini, nanti langsung kalian jawab di kolom yang kosong. Nah, kalau kosong nah juga kelompok juga jawabannya langsung ditulis di dan untuk menjawab soal yang sudah Bapak bagikan, Bapak berikan waktu sekitar 15 menit. 15 menit cukup, bisa kan? Nah, silakan dikerjakan.
Yang lagi kita menunggu kelompok 2 untuk mengerjakan KPD. Kelompok 1 langsung maju ke depan. Siapkan. Coba silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan prosedur dan silakan. Siapa yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama dan saya berjaga dan dia akan mempresentasikan. Assalamualaikum. Introduction to biodiversity. Dalam lomba keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semesta masuk di antaranya neraca, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks merupakan keanekaragaman dalam spesies antar spesies dengan ekosistem. Menurut Sejarni 1966, keanekaragaman dari spesies dan genetik di mana makhluk hidup tersebut berada merupakan variasi kehidupan yang ditemukan di bumi yang mencakup berbagai aspek dari tiga ekosistem dari biodiversitas atau lebih kita kenal sebagai ekosistem laut, sungai, darat, yang dan presentasi kelompok kami akhiri. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap? Siapa yang maju? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain satu, tuliskan keanekaragaman ekosistem yang kalian amati daratan, tuliskan secara spesifik. Bahwa ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut bioma. Sebagai nama bioma disesuaikan dengan vegetasi tumbuhan yang banyak atau dominan. 3. Jelaskan keanekaragaman spesies yang terdapat pada ekosistem tersebut. Jawab. Keanekaragaman spesies adalah variasi dan jumlah. Jadi
jenis makhluk hidup pada suatu tempat tersebut tertentu. Keanekaragaman jenis yang lebih tinggi umumnya ditemukan di tempat yang jauh dari tempat manusia. Misalnya di hutan. Di hutan terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang lebih banyak dibandingkan dengan di sawah atau di kebun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bernama Rusmida dan teman saya Rizky Maulida akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bunga bougainville. Bunga bougainville dalam istilah ilmiahnya yaitu bougainville glabra. Bunga ini mempunyai papan yang dalaman hias. Bunga ini mempunyai 2 tipe, yaitu bunga merah dan warna putih. Dan bunga ini mampu hidup di ekosistem tropis. Baiklah, sekian dari hasil penampilan kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, semua kelompok dan penampilannya sudah mulai ya. Dan sangat mewakili kelompok 15. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, ini sekarang aku akan memberikan penguatan materi terkait materi kita hari ini. Ada yang masih ingat apa bilang itu? Betul. Klasifikasi makhluk hidup. Baik. Klasifikasi makhluk hidup. Tadi klasifikasi apa? Kelompok. Makhluk hidup. Semua. Nah, jadi dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita perlu tahu dulu arti dari atau definisi makhluk klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi siapa yang bisa bacakan PowerPoint yang Bapak tampilkan? Ada yang bisa bacakan satu orang? Jadi terkait untuk membaca Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. oleh Pak Ani Itu merupakan suatu klasifikasi satu spesies itu dapat kita klasifikasikan berdasarkan ciri-ciri bersama, kemudian perbedaan dari setiap makhluk hidup yang kita amati. Nah, untuk apa pengelompokan makhluk hidup ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk memudahkan kita dalam mencari tahu atau mengenal makhluk hidup itu sendiri. Contoh seperti kucing. Kucing itu hewan atau tumbuhan? Nah, kucing itu merupakan kelompok hewan karnivora. Karnivora apa? Makan daging. Nah, kenapa dikelompokkan ke dalam hewan karnivora? Karena dia pemakan daging. Nah, banyak juga hewan-hewan karnivora lainnya yang sama dengan kucing. Iya, kau ini hadiah. Apa sudah kita lanjut ya? Dan di dalam sistem klasifikasi makhluk hidup kita kelompokkan ada namanya sistem 5.
Nomor 4. Yang biasa Sistem lemon hidung itu terdiri dari 5 hidung. Yang pertama itu ada hewan atau animal ya. Kemudian ada tumbuhan atau plantae. Kemudian ada monera, protista, dengar, protista, dan satu lagi ya bumi. biasanya Ada bumi. Bumi. Nah, Sebelum Bapak bilang ada yang tahu bumi pernah dengar sebelum? kita sekarang di bawahnya tulis su. Jadi kan bumi itu merupakan jamur. Nah, kenapa jamur itu dipisahkan dari tumbuhan? Kenapa nggak digolongkan dalam tumbuhan? Apa aja? Kenapa? Istilah kalimat di bawah. Coba ada yang bisa berikan contoh atau penerangan kenapa dia digolongkan tumbuhan dan apa ciri-ciri tumbuhan? Ada yang bisa? Ciri-ciri bentuk tumbuhan. Pertama, bisa kayak tumbuhan itu ada yang mempunyai daun, batang, akar, dan cabang. Itu merupakan ciri-ciri tumbuhan. Kenapa dia dalam tumbuhan? Karena dia mempunyai 4 itu tadi. Nah, jadi si jamur itu tadi itu tidak mempunyai Benar saja. daun, apalagi akar, Ya, belum. dia tidak mempunyai ciri-ciri seperti tumbuhan, maka dia dikelompokkan Itu sih. terpisah Contohnya itu sudah Bapak kasih contoh satu plantae. nomor 1. Berarti kan Di sini soalnya ini dia ada uang 30.000, lalu dia menjelaskan juga. Oke, Berapa sebenarnya? 15.000. Bisa uangnya Pak? nah, monera. Ada yang pernah dengar monera? Berapa Monera itu merupakan dia ada uang 30.000. dia ini seluler. Contohnya itu seperti bakteri dan alga gitu. Kalau menjawab yang bilang ya, coba dijawab dengan tidak. Pena dan dope, gede saja yang di rumahnya apa? Kemudian protista. Nah, protista ini dia juga ini seluler, artinya satu cuman terdapat satu sel. Contohnya itu seperti nah dia di dalam reproduksi protista itu dia ada yang protista mirip tumbuhan, ada yang protista mirip hewan. Nah, jadi yang mirip tumbuhan itu seperti alga merah. Itu protista mirip tumbuhan karena dia uniseluler, masih satu sel. Salah menjawab satu, salah semua. Betul jawab satu, berarti seperti Kemudian ada protista yang mirip hewan. Contohnya itu amoeba atau amoeba. Pernah dengar kan? Bapak kasih jawabannya sedikit lagi ya. Amoeba. Amoeba itu juga dia satu sel. Kemudian fungi ya. Oke, baik. Di dalam sistem pengelompokan makhluk hidup terdiri dari 5 kingdom. Kingdom itu adalah kerajaan. Jadi kerajaan yang mengelompokkan makhluk hidup itu ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan ciri persamaan dan perbedaan yang dipunyai oleh makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, monera, protista, dan
Oke, coba lihat di PPT yang Bapak tampilkan. Kemudian pada ekor kecil ya. Nah, coba perhatikan kembali di sini. Ada dasar-dasar klasifikasi. Kita sebelum pelajari lebih jauh, ada namanya dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi alamiah dan klasifikasi buatan. Dia ada yang alami, ada yang buatan. Yang buatan ini nama lainnya artificial. Sama kayak AI, artificial intelligence. Karena buatan. Nah, klasifikasi sistem alamiah merupakan klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang sesuai kehendak alam. Artinya sudah terjadi alami, tidak dicampur tangan oleh manusia. Organisme di bumi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hewan dan tumbuhan. Itu organisme. Artinya selain yang Bapak bilang tadi, karena ini merupakan organisme yang paling lengkap, makanya dikatakan organisme. Jadi organisme di bumi dibagi menjadi dua kelompok, itu menurut sistem alamiah. Jadi yang pertama hewan dan tumbuhan. Hewan dikelompokkan berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya, sedangkan tumbuhan itu dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Kemudian ada klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Nah, jadi klasifikasi itu tujuannya praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman makanan pokok, tanaman sayuran, tanaman santan dan sebagainya. Jadi sistem klasifikasi artifisial ini dia fungsinya untuk mengelompokkan dia sebagai, misal ada tumbuhan obat demam misalnya, itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Habis itu ada nanti tanaman hias yang seperti bonsai, itu disatukan dalam satu kelompok. Dia kan banyak bonsai. Nanti itu klasifikasi buatan. Nah, lanjut, ada tingkatan takson dan klasifikasi. Dalam klasifikasi, nah tadi tujuan takson apa? Untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Nah, tingkatan takson itu tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi ada, ini ada kingdom, hingga tingkat yang paling rendah. Nanti ada namanya, yang paling rendah itu spesies atau jenis spesies. Nah, dalam taksonomi semakin tinggi tingkatan takson, itu semakin banyak anggota takson dan semakin banyak pula perbedaan ciri-ciri antara anggota takson dengan yang lain. Nah, sebaliknya semakin rendah tingkatan takson, semakin sedikit anggota takson dan semakin banyak pula ciri-ciri. Kalau dapat jawab ini, jawab ini kan seperti itu. Kalau dapat jawab ini, jawab ini. Bapak berikan satu contoh takson pada
Dalam ikatannya itu ada sekitar 7. Pertama ada Jadi nomor dua menurut itu ada huruf A, kemudian ada filum, yang kelima itu A. filum, kemudian gelas, ada ordo, Kamu tidak pernah di sini juga begini. genus, dan spesies. Ingat, satu, kemudian ya. Nah, coba berikan satu contoh apa misalnya hewan. Contohnya kucing. Kita pergi ke pantai. Spesies, jenis, namanya cintu, jenis status. Pada di pantai. Nah, kingdomnya itu kucing termasuk ke kingdom. Ada delapan. Filumnya. Nah, kita lihat di sini. Filum itu digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi itu untuk tumbuhan. Jadi kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa filum, yaitu ada Chordata, Echinodermata, dan Platyhelminthes. Nah, kalau si kucing ini Felis, dia masuk ke Chordata. Kemudian kelasnya kelas, nama kelas tumbuhan menggunakan akhiran Edonia untuk tumbuhan berbiji tertutup dan Opsida untuk lumut, Pisceae untuk alga dan lain sebagainya. Jadi kelas untuk hewan karena tidak disebutkan situ, dia kelasnya itu seperti herbivora, herbivora apa? Kalau kucing kambing, dan kemudian ordo. Ordo itu kalau nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Pada hewan juga ales. Ini famili genus. Genus itu diambil dari kata atau kalimat pertama dari spesies. Berarti jenis. Nama spesies itu terdiri dari dua kata. Jenis, kasus. Genus itu cuma kata. Nah, dalam famili itu ditambah ea atau dia, berarti Felidae. Ini tambahan. Kalau untuk Kita guru nanti ada karena tambahan. Inilah contoh taksonomi salah satu hewan yang masuk ke kucing Felis kasus. Baik, mungkin untuk pembelajaran hari ini halo. Sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini materi yang atau yang bisa sebutkan 5 kingdom tadi boleh juga. 5 kingdom nama biasanya. Coba yang keras. Yang keras sama.
Baik, hanya sekian yang Bapak dapat sampaikan. Ini apa? Baik, hanya sekian pembelajaran kita pada kemudian kita tutup dengan membacakan doa. Silakan Bapak Belas bacakan doa.